Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di Bersama Talks. Bersama-sama kita memecahkan masalah. Dalam beberapa menit ke depan, saya, Devina Amelia, akan menemani pagi kalian bersama dengan Pak Yoga, Cibela, dan juga Ko Jovan yang akan membicarakan tentang penjurusan di SMA. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial nih, Pak Nikodemus, Rinato Yoga, Eko Utomo, Sarjana Psikologi, Guru BK SMA Notre Dame. Lulusan dari Fakultas Psikolog UGM Yogyakarta dan saat ini mengajar di SMA Notre Dame sebagai guru bimbingan konseling. Cibela Joy Winarta, Sarjana Ekonomi, alumni IPS SMA Notre Dame, lulusan Swiss German University jurusan Accounting, dan saat ini bekerja sebagai auditor di PwC Indonesia dan mempunyai bisnis franchise Totlah. Halo. Ko Jovan Ninardi Chandra, alumni IPA SMA Notre Dame, saat ini semester 5 di Swiss Bern University, Hunter, Australia, dengan jurusan Bachelor of Engineering, majoring in Robotics and Mechatronics. Halo. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita sapa. Halo Pak Yoga, halo Cibela, halo Ko Jovan. Halo. Oke, kita tanpa lama-lama lagi langsung mulai ke pertanyaan pertama. Jadi menurut Pak Yoga nih, bagaimana sih dengan pertimbangan dalam memilih IPA ataupun IPS? Sebagai guru BK berarti kan ini saya harus lebih objektif juga menjawabnya dalam sudut pandang sebagai guru BK, dan mungkin nanti sharing juga sebagai sudut pandang pernah sebagai murid juga dulu kan saya juga pernah SMA kan, pasti sama seperti kalian semua kan, Jovan dan Bella juga gitu kan. Nah, oh iya, sama untuk kurikulum nanti ke depannya kan mungkin 2024 kalau nggak salah akan sudah diterapkan bahwa jurusan IPA dan IPS itu nggak ada. Jurusannya aja ya nggak ada, tapi mata pelajarannya tetap ada IPA, ada IPS. Jadi tetap harus memilih kita mau IPA apa IPS, mau ngambil mata pelajaran yang mana ya gitu. Jadi lebih mirip kuliah. Nah, kalau pertimbangan untuk milih jurusan tuh sebenarnya setiap orang pasti beda-beda. Ada banyak pertimbangan seperti Jovan dan Bella milih IPA. Jovan kan kebetulan IPA, Bella IPS, pasti di sini Devina juga IPS, pasti kan punya pertimbangan masing-masing. Ada satu dan lain hal. Biasanya kalau yang sering saya dengar itu, atau bahkan dulu waktu saya kecil, saya SMA, SMP mau ke SMA, SMP ke SMA itu ada yang bilang kalau saya mau IPS aja supaya nggak kenal hitung-hitungan, ya kan? Si Bella gitu nggak sih Bel? Dulu Bel? Jujur iya. Nah kayak gitu kan. Tapi kenyataannya tetap ada hitung-hitungan kan Bel? Kalau ada, makanya Nah, ada matematika. nah tetap ada kan. Si Devina dulu juga gitu. Iya betul. Nah, ternyata kan setelah diterjun ke dunia ke jurusan IPS-nya enggak tetap ada hitung-hitungan. Dan yang IPA memang hitung-hitungannya tambah ribet, ya nggak Jovan? Iya, Iya, iya kan, tambah ribet juga semuanya. Nah, jadi pertimbangannya banyak tuh. Contoh satu, pertimbangan yang apa menyesatkan ya. Itu agak menyesatkan karena sebenarnya nggak sesimpel itu, karena semuanya pasti ada hitung-hitungannya. Di IPS tetap ada matematika, tetap ada ekonomi juga yang sebenarnya ribet juga, lebih main logika juga, itu nggak hanya sekedar hitung-hitung doang gitu. Saya dulu juga IPA kan, jadi pertimbangan saya dulu kalau kalau dari saya IPA, saya milih IPA karena dulu saya malah kalau di sekolah SMA saya ada jurusan bahasa, jadi ada 3, IPA, IPS, bahasa malah. Tadinya kalau nggak IPA saya mau milih bahasa aja karena mimpi saya adalah mau punya apa namanya, mau bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Bekerja di luar negeri maksud saya. Nah kayak gitu kan. Tapi ternyata akhirnya ya udah deh.
saya IPA aja karena dulu juga saya tergantung sama ini. Kita memilih pertimbangan memilih jurusan itu, kalau ada yang nanya sama saya sekarang, saya akan bilang mereka silahkan pikirkan ke depan setelah lulus kamu mau ngapain. Atau bahkan kalau bisa lebih baik lagi, buat planning 5 sampai 10 tahun ke depan kamu mau ngapain, mau jadi apa, mau dikenal sebagai orang yang seperti apa. Baru kamu tarik, akhirnya sekarang kamu tarik ke timeline yang sekarang, akhirnya saya perlu ngambil jurusan apa ya, IPA atau IPS ya, ngambil mata pelajaran yang lebih ke IPA atau lebih ke IPS ya, kayak gitu. Itu pertimbangannya di situ sih. Tapi banyak pertimbangan lain, kayak misalnya kalau di IPS teman-teman saya lebih asik misalnya, kalau di IPA ada juga yang di IPA karena teman-temannya di IPA. Nah, itu kan pertimbangan sosial yang terpengaruh sama orang lain kan. Tapi sebenarnya kita juga harus bertanya sama diri sendiri dulu gitu. Nah, tapi pasti si Jovan sama Bella punya pertimbangan yang beda-beda sih. Mungkin boleh di sharing kali ya, Dev ya. Kalau si Jovan kayak apa, Bella kayak apa. Siapa dulu tuh? Siapa dulu nih? Bella dulu Ya aja. udah aku dulu lah ya. Oke. Bener sih kalau misalnya ini menurut aku ya, emang kalau tapi apa sharing dari Pak Yoga bener tuh, kayak kita mesti lihat ke depannya tuh kita mau ngambil jurusan apa atau mau jadi apa. Cuman kalau balik lagi ke aku pada waktu itu kayaknya agak sulit ya untuk ukuran anak kelas 10 ya, satu SMA gitu, mikir aduh ntarnya tuh mau jadi apa ya, mau kerja apa ya, karena aku pun pada saat itu nggak ada bayangan nih, nggak tahu kayak ya oke, jurusan yang standar-standar mungkin aku tahu dokter, desain, akuntansi apa gitu. Cuma kan kita kan nggak tahu di dalamnya itu tuh apa gitu. Dan kalau aku ambil jurusan ini tuh aku bisa jadi apa sih? Mungkin kalau yang spesifik kayak dokter ya oke pasti jadi dokter gitu kan. Cuma kan kalau yang lain misalnya contoh kita ngambil manajemen atau contoh kita ngambil jurusan apa ya yang lebih lebih broad gitu kan, kita masih belum tahu gitu. Jadi kalau masalah jurusan IPA atau IPS pada saat itu sih aku lebih pertimbangin gue lebih suka belajar yang mana sih gitu, yang lebih gampang diserap tuh yang mana gitu. Mungkin ada juga yang kayak anak-anak suka challenges gitu, jadi dia kayak IPA nih kayaknya lebih complicated nih, gue ambil IPA aja gitu. Cuma kan kadang kita harus tahu ini ya, kemampuan kita sendiri gitu, dan kita tuh lebih sukanya apa gitu. Kalau pada saat itu mungkin emang aku sebenarnya bukan berarti aku nggak suka IPA, kayak contoh biologi, kimia itu aku suka, cuman aku tuh emang ada struggling banget sama fisika pada saat itu. Jadi kayaknya aduh kayaknya daripada nanti malah mempersulit diri sendiri gitu, karena kan ada UN, ada UAS gitu. Jadi aku lebih condong ke IPS. Dan walaupun kayak ada suka di IPA, di IPS pun suka gitu, misalnya akuntansi gitu kan, itu fun gitu buat aku. Jadi aku lebih condong ke IPS gitu. Aku ambil aman aja sih ke IPS aja gitu. Kalau itu pengalaman aku waktu itu. Kalau dari aku malahan sebaliknya. Kalau dari aku emang dari mungkin bisa dibilang dari SD ya udah tahu nih mau ambil jurusan apa di pas kuliah nanti. Jadi itu kenapa ngambilnya IPS, karena emang dari dulu mau ambilnya robotik. Jadinya udah pasti ke IPA, ya udah ambilnya IPA. Cuma ya kalau ada pertimbangan lain sih pasti ada juga. Misalnya IPA, aku emang lebih suka ngitung-hitungan. Makanya itu ambil IPA. Nggak bisa, aku tuh nggak bisa hafalan-hafalan gitu. Jadi emang nggak cocok juga sih di IPS. Jadi emang pertimbangannya kalau aku emang benar-benar lebih ke jurusannya, udah nentuin jurusannya, itulah yang diambil IPA atau IPS. Iya ya. Yang disampaikan Bella sama si Jovan tadi kan juga ketika sudut pandang kita waktu kalian masih SMA atau SMP itu kan waktu milih sebentar. Kalau zamannya si Bella itu waktu tahun pertama langsung milih IPA IPS atau tahun pertama belajar semua dulu, Bel? Aku kalau nggak salah semester 2 ya Pak ya. SMA 1 semester 2 tuh udah langsung bercabang gitu ya kalau nggak salah ya. Ingat aku. Nah itu kan jadi, nah kalau bagus nih kalau si Jovan kan udah tahu nih dari kecil gue mau robotik gitu. Kalau buat kita yang masih ngambang-ngambang tuh kayak udah cepet banget lagi milihnya gitu kan kadang. Iya. Dan maksudnya kan
kayak dari SMP ke SMA kan itu transisinya lumayan juga ya Pak ya, biologinya makin complicated, ada kimia tiba-tiba gitu-gitu ya. Jadi mungkin memang yang kurikulum 2024 sih menurut aku emang lebih oke lah ya buat anak-anak yang lebih labil kayak kita, atau anak-anak yang mungkin condong bisa dua-duanya gitu ya kan. Aku seneng ngitung nih, tapi aku tuh seneng juga nih sama geografi misalnya atau akuntansi gitu kan, lebih enak gitu ya. Maksudnya itu kayaknya lebih suitable. Tapi kalau untuk ya waktu pada saat aku sih jadi nyari aman ya IPS juga. Karena belum terbiasa juga sama IPA-IPAan gitu sih. Ya sih, dan pada kenyataannya sebenarnya nanti kan ilmu tuh kan kayak nyampur ya. Ketika semakin kita udah SMA terus kuliah tuh kayak sebenarnya nggak hanya IPA dan IPS, tapi sebenarnya dalam ilmu IPA-nya tuh ada IPS IPS juga, kepake juga pelajaran IPS-nya dan sebaliknya gitu. Itu sebenarnya Betul, saling betul. melengkapi sih gitu. Mm-mm, Benar-benar. mm-mm. Ya kalau kayak saya dulu juga kalau saya bukan sebagai guru ya, sebagai murid dulu saya juga bingung banget tuh. Makanya dulu juga saya kalau saya tipenya yang kayak tadi Bella sampaikan tuh. Saya tipe yang ya udah deh, pilihannya kan antara bahasa atau IPA gitu. Saya emang nggak pengen IPS karena nggak tertarik aja gitu. Sesimpel itu aja, nggak kepikiran kemana-mana dulu. Kayaknya IPA lebih menantang deh. Saya mau nge-push diri saya bisa nggak sih di IPA gitu. Lebih ke situ doang sebenarnya. Tapi makanya balik lagi, akhirnya kan pentingnya ketika kita masih di masa-masa itu, kan belum bisa mikir kayak kita sekarang nih ya kan. Kita pentingnya peran dari, kalau di sekolah berarti ada guru BK atau guru guru di sekolah untuk ngarahin, sama juga orang tua biasanya juga juga berperan penting sih gitu sih. Benar-benar. Tapi mungkin aku boleh sharing dikit lagi nggak Pak? Boleh, Tentang boleh, boleh. peran orang tua nih, balik lagi peran orang tua. Jadi, mami aku especially itu tuh bukan terobsesi lah, tapi pengen banget anaknya tuh IPA. Karena menurut dia, kalau misalnya IPA, nanti kuliahnya tuh cari jurusan lebih gampang gitu, katanya dia. Nah, cuman balik lagi ya, kadang kan kita, maksudnya harusnya, sebenarnya balik lagi, karena koko aku tuh satu IPS satu IPA. Jadi menurut mami, koko aku tuh yang kedua tuh lumayan lebih males dibanding yang pertama gitu. Dan menurut mami aku tuh dia bisa gitu di IPA, bisa di dia ambang-ambang tapi dia ternyata bisa di IPA. Berarti harusnya aku yang lebih kecil bisa juga nih di IPA gitu. Cuma balik lagi, maksudnya aku kadang kita nggak bisa push yang kita nggak suka gitu ya. Jadi jangan mengambil persepsi kalau IPA lebih dapat privilege lah nanti untuk jurusan kuliahnya, enggak juga. Maksudnya balik lagi, makanya mengenal anak-anaknya ini dari kecil, maksudnya lebih sukanya apa sih? Kalau misalnya kayak Jovan tuh udah to the point banget, suka robotik, ya itu gampang gitu ya, mau ngambil itu udah, maksudnya udah terarah banget gitu. Kalau yang buat kayak aku nih, yang bang-abang kayak aku nggak ada nih ambisi untuk jadi dokter, atau nggak ada nih ambisi untuk jadi ambil teknik-teknikan gitu. Jadi it's not a very big problem gitu untuk aku mau ngambil IPA atau IPS gitu. Karena to be honest juga zaman sekarang kayaknya yang anak IPS pun bisa jadi dokter gitu ya Pak ya, kenyataannya gitu. Jadi nggak harus yang terlalu nge-push sih untuk ngambil IPA atau ngambil IPS gitu. Jadi let it flow with anaknya aja gitu, lebih prefer yang mana, dan kita lihat aja kemampuan anaknya tuh nyampe di mana gitu. Gitu sih. Itu benar banget sih, kayak ambil IPA atau IPS emang ujung-ujungnya juga bakal saling melengkapi yang tadi dibilang. Jadi sebenarnya ya ambil aja jurusan yang mana yang pelajarannya bisa kita enjoy. Soalnya kalau emang maksa banget, misalnya suka IPS atau maksa mau IPA juga, kalau belajar nggak enjoy juga susah dapat ilmunya. Ya, iya benar banget tuh. Oke, oke. Ini berarti kan mumpung masih ada yang sekolah nih berarti. Kalau si Devina gimana nih Dev? Kamu Dev, kenapa milih IPS dulu kalau gitu? Sebenarnya cerita aku sama Cibela itu ada mirip-miripnya. Aku kan anak tengah dan adik aku udah daftar SMA juga, dia masuk IPA 2 tahun malah. Nah, cece aku juga masuk IPA dan aku sebagai anak tengah jadi masuk IPS juga ya bisa dibilang nih anak kok jadinya jatuhnya males gitu. Tapi aku sendiri emang gak ada keinginan IPA. Dari SMP juga IPA itu selalu menghindar banget kalau ada pelajaran IPA. Jadi pilih yang kira-kira aku bakal tetap enjoy, bakal tetap happy, dan ya bisa lancar. Jadi balik lagi memang ke ini ya, ke apa namanya? Sebenarnya memang tadi ada
pertimbangan dari luar kan, kayak ada mungkin pertimbangan dari teman, dari orang tua atau guru BK mungkin. Itu kan jadi pertimbangan atau masukan buat kita atau buat individu masing-masing kan. Tapi balik lagi kan yang menjalani hidup kan ya kita sendiri yang bertanggung jawab sama pilihan kita kan diri kita sendiri. Jovan udah ngambil pilihan itu, Bella ngambil pilihan itu, Devina ngambil pilihan itu, saya pun juga ngambil pilihan IPA waktu itu. Berarti kan memang bertanggung jawab dengan pilihan kita sendiri gitu. Tetap ujung-ujungnya ke situ sih ya. Tapi tentu perlu banyak pertimbangan, banyak ngobrol sama orang, banyak research lah bahasanya. Kalau sekarang gampang banget research kan. Tinggal di Instagram aja ada tuh yang ngepost IPA apa IPS ya, terus apa prospek kerja atau kuliahnya IPA tuh kayak apa ya, dan IPS juga kayak apa ya. Jadi kayak Bella tadi bilang juga zaman sekarang nggak terkotak-kotak lagi sih, karena informasi begitu banyak. Yang tadinya pengen udah terlanjur di IPS tapi ya pengen kedokteran nih, bisa nyebrang-nyebrang dikit ilmunya atau apa sih kerjaannya ke yang ada bidang-bidang kesehatannya tuh bisa banget kalau sekarang. Jadi nggak terlalu mengkotak-kotak sih, tinggal gimana pilihannya. Dan mungkin bener juga enjoy tadi, paling nggak itu menjadi apa ya, paling nggak nilai kita dengan kita enjoy kan, nilai kita kan nggak jelek dong ya nggak. Ya kan, jadi bisa lebih kemana-mana juga kan gitu. Oke. Ini nih, salah satu pertanyaan yang anak SMA sekarang masih bertanya. Misalnya kita udah masuk IPA awalnya, karena ya bisa dibilang masih ada pemikiran kalau masuk IPA kuliahnya itu gampang. Karena masuk IPA, mau masuk kuliah yang jurusan IPS pun bisa. Tapi misalnya kalau merasa salah masuk jurusan nih, gimana tuh? Siapa dulu, Dev? Mungkin aku ada jawaban nanti. Nah boleh Kurang lebih. juga tuh. Kalau dari aku, misalnya ambil IPA terus ternyata belajar hukum gitu kan, atau masuk IPS tapi belajar dokter gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, nggak istilah masalah masuk jurusan menurut aku nggak ada yang salah sih. Soalnya emang ya dapetin sebanyak mungkin. Kalau misalnya kayak emang kita diajarin di SMA misalnya kalau dulu aku ambil IPS, aku di semester pertama, semester kedua pas kuliah pun di sini diajarin pelajaran SMA lagi, basic-basicnya lagi. Jadi sebenarnya buat kalau emang pas penjurusan emang SMA ambil yang nggak cocok, sebenarnya nggak jadi masalah, karena pas di perkuliahan bakal diajarin dari basic lagi. Jadi buat aku sih salah masuk jurusan bukan sesuatu yang harus worry banget. Itu. Gimana Bella mau nambahin? Ya benar sih, balik lagi ke yang tadi kita udah sempat discuss juga ya Pak ya. Maksudnya jangan menanamkan di otak kalau IPA cuma bisa ke jurusan-jurusan IPA atau IPS cuma bisa ke jurusan-jurusan IPS gitu. Balik lagi pengalaman dari kokoku sendiri gitu, dia ngambil IPA tapi kuliahnya pun desain grafis kan mungkin beda sama arsitek ya. Kalau arsitek kan mungkin fisikanya kakak pakai gitu-gitu. Kalau dia di desain grafis kayak ya udah nggak ada IPA-IPA-nya sama sekali juga gitu kan. Jadi balik lagi IPA IPS nggak jadi patokan nantinya tuh mau jadi apa, jadi keganggu gitu. Nggak juga sih Pak. Maksudnya memang benar juga yang si Jovan bilang, awal-awal semester kuliah tuh pasti kita masih nge-reflect lagi lah pelajaran SMA gitu. Masih ada dikit-dikit bahas-bahas SMA gitu. Kalau aku ngambil akuntansi ya semester 1 mah sama kayak SMA gitu. Jadi ya oke juga gitu. Dan beberapa teman aku yang di akuntansi pun ada yang waktu SMA-nya tuh IPA gitu, dan mereka ya bisa-bisa aja gitu. Soalnya kalau masih semester 1 tuh mungkin memang kuliah pun mengerti lah ya, masih transisi, jadi nggak mungkin yang langsung complicated gimana-gimana gitu. Jadi tenang-tenang aja lah, maksudnya nggak perlu yang ketakutan banget gitu. Gitu sih. Ya ketika nanti kuliah pasti ya setiap tahap apa tuh namanya, tahap pendidikan SMA ke kuliah itu kayak ada tadi Jovan sama Bella bilang kayak semacam sistemnya ke reset, bukan sistemnya, pelajarannya ke reset lagi karena itu masuk ke jenjang yang baru. Jadi masuk banyak hal yang diulang lagi, lebih general lagi. Baru semakin semester semakin tinggi, baru semakin spesifik. SMA kan juga gitu, semakin lama kan baru semakin susah kan sebenarnya. Nah, kalau
Tapi pertanyaan itu memang sebenarnya saya setuju sama yang dibilang Jovan. eh, kita nggak perlu worry sebenarnya tentang itu. Tapi adalah hal yang manusiawi ketika udah ada yang nyemplung nih, ya kan misalnya awal-awal udah riset, misalnya udah research dulu, oh kalau di kayaknya gue IPA aja deh, udah nanya-nanya orang, kayaknya gue fix IPA, fix banget IPA gitu. Ketika masuk IPA atau IPS tiba-tiba lah kok begini ya, gitu kan pasti itu sangat manusiawi, pasti ada beberapa orang yang mungkin nggak semua, tapi ada beberapa orang yang berpikir seperti itu, atau mungkin orang-orang pun ada yang udah dia tetap nggak worry sama jurusannya nggak sama pilihannya, tapi dia tetap dalam hati kayak ada kok ada yang aneh ya gitu, pasti akan ada apa sih namanya kerikil-kerikil kecil di hati, iya akan ada kayak gitu kecil-kecil pasti ada. Nah itulah pentingnya balik lagi ke akhirnya ke tanggung jawab kita setelah memilih itu, kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita pilih kan kayak gitu, lebih ke situ sih. Sama karena memang zaman semakin mudah nih sebenarnya, ketika salah jurusan atau nih ya solusinya lah ketika udah kecemplung ya salah jurusan ya, itu sebenarnya masih banyak cara untuk melewati struggle itu, sebenarnya masih banyak banget sih gitu, masih banyak. Jadi tetap berjalan aja dan selesaikan apa yang sudah diambil, dan yang mungkin yang bisa diubah adalah mindsetnya ya, atau diadaptasi sedikit mindsetnya. Jadi bukan salah jurusan atau salah banget di mindsetnya, diganti menjadi bagaimana cara saya untuk melewati ini, untuk melewati keputusan yang sudah saya ambil, seperti itu sih. Kan pasti orang lain juga akan support. Kalau di sekolah ada guru BK juga pasti akan support, ada kalau kuliah juga ada pembimbing akademik, mereka akan support sih gitu. Meskipun saya juga waktu kuliah pernah kayak semester ketiga tuh kayak pernah kok gini ya jurusannya ya gitu. Pernah, pasti akan ada kayak gitu, pasti akan ada. Mungkin beda sama Jovan yang Jovan kan kalau dari SD tuh udah yakin banget tuh saya mau robotik gitu. Nah, pernah nggak Jov? Ada ada kegalauan gitu ya Bel ya, Dev ya? Ada Berarti nggak? maksudnya pas kuliah ya? Maksudnya pas Ya. kuliah ya? Boleh, kalau kamu mungkin kan selalu linear tuh sama dari SD, bahkan kamu kan udah mau robotik, IPA, udah terus aja. Nah, ada kayak gitu nggak? Ada Kalau pas gejolak-gejolak? SMA sih, Iya. kalau misalnya pas SMA sih emang nggak ada kayak apa ya? Kayak ya udah aku ambil robotik emang cenderung ke fisika misalnya. Kayak ambil kimia sama biologinya aku nggak gitu fokus. Aku fokusnya ke fisika pas SMA ya. Tapi ternyata pas kuliah pun aku paling benci dulu kimia. Kayak pas kuliah pun kok semester pertama langsung dapet kimia. Nggak expect juga, cuma ya emang ada. Kalau seiring berjalannya waktu, sekarang udah masuk ke semester 5, pasti ada lah kegalauan kayak kok pas dapetin pelajaran yang susah, kok kayak salah masuk jurusan ya. Ada sebenarnya ada pikiran ke sana, cuma ya kita jalanin aja. Kita kan udah milih, kayak aku yakin ya kayak dari SD aku udah yakin mau robotik, pasti ada struggle-nya lah. Ya jalanin aja, pasti ada kegalauan itu. Menurut pengalaman Cibela nih, hubungan pemilihan jurusan yang pada saat SMA ini dengan perkuliahan itu apa sih? Hubungan ya. Kalau hubungannya sebenarnya yang kayak tadi udah dibahas-bahas juga sih sebenarnya ya. Kalau misalnya jalurnya udah yakin banget ya kayak Jovan, enak tuh lurus terus gitu ya. Kalau yang galau-galau itu sih sebenarnya yang lebih mungkin sulit. Tapi tuh biasanya nih kalau udah SMA 3 gitu, kita udah tahu sih ya Pak ya, kayaknya SMA 3 tuh udah mulai muncul keyakinan nih, mau kuliah apa gitu, mau ngambil apa gitu. Jadi mungkin kalau pas ya kan istilahnya kita udah terlanjur IPA atau IPS gitu, mungkin dari yang jurusan kita ambil pun kita juga jadi udah terarah gitu, kita udah tahu mau kemana gitu. Kayak aku IPS gitu, pengennya daerah jurusannya nanti pas kuliah tuh yang around bisnis gitu, walaupun ujung-ujungnya nyemplungnya ke accounting gitu, cuma kan tetap masih majornya, maksudnya masih dalam dunia ekonomi gitu. Udah lebih ke arah sih, cuman ada juga memang yang cross jurusan gitu, kayak dari IPA kuliahnya juga bisnis gitu, ada juga, dan itu tuh nggak masalah gitu. Jangan takut juga sih karena nggak pernah belajar ekonomi nanti ngambil bisnis misalnya ekonomi banget nih, nggak juga. Balik lagi karena
baru awal-awal kuliah tuh biasa kita mereflek ulang lah pelajaran SMA yang kita ambil. Jadi kalaupun yang dari IPA misalnya mau ngambil bisnis pun kayak pasti masih direka ulang lah gitu pelajaran-pelajaran SMA-nya. Jadi pasti masih bisa ngekejar gitu, nggak usah takut gitu. Mungkin kalau misalnya yang ini pengalaman aku ya dari kuliah accounting gitu ya, mungkin memang ada struggle-nya dikit lah dari yang IPA mau ngambil aku punya accounting gitu. Karena accounting kan biar gimana ada logiknya sendiri lagi gitu. Awal-awal mungkin memang agak susah, cuman nggak perlu takut sih, pasti bisa, pasti kekejar gitu. Karena kan balik lagi kuliah juga proses pembelajaran gitu, kita diajarin lagi dari nol. Jadi tenang aja, nggak perlu takut gitu. Pasti bisa lah, kalau misalnya anaknya mau tuh pasti bisa gitu. Kalau menurut Ko Jovan gimana nih? Iya, menurut aku sama sih, sama kayak Ciela. Kalau ngelihat dari teman-teman aku juga sama. Kayak misalnya mereka ambil IPA di pas SMA, tapi ternyata pas masuk ke perkuliahan ambilnya juga bisnis, finance, accounting, tapi mereka fine-fine aja. Nggak ada struggle book-nya, mereka juga bisa dapetin nilai-nilai yang bagus-bagus, bisa lulus dengan nilai GPA yang bagus juga gitu loh. Jadi emang walaupun emang lebih cocok ke IPS, tapi ya selama kita udah nentuin pilihan kita bisa enjoy sama itu, kita bisa jalanin dengan bener juga sih. Jadi kayak sebenarnya ya balik lagi ke responsible sama pemilihan apa yang kita pilih aja. Ya, saya pun juga lintas jurusan sih. Kan dari kalau psikologi kan psikologi itu kan sebenarnya IPS. Cuma di Unpad yang IPA dia. Kalau untuk waktu mau masuk PTN-nya tuh dia jalur IPA. Sisanya tuh di kampus di Indonesia yang bagus-bagus kayak UI, UGM tuh IPS dia. Terus saya kan juga lompat jurusan. Nah, itu juga ada ketika saya memilih lompat jurusan tuh kayak bukan nggak galau ya. Jadi ketika dulu saya milih jurusan tuh tetap ada IPA-nya, jadi saya bisa milih 3 waktu itu. IPA-nya 2, psikologi 1, jadi yang IPS 1, jadi saya tetap berusaha memilih ada IPA-IPA-nya lah. Psikologi saya pilih karena buat saya di kepala saya itu ada IPA-IPA-nya dikit lah, itu tuh di bayangan saya aja. Dan ketika saya akhirnya dari SMA IPA kemudian milih ke kuliah itu, akhirnya juga balik lagi ke tadi deh, pertimbangan saya adalah nanti ke depannya saya mau dikenal sebagai orang seperti apa. Ketika udah kelas 3 kayak kata Bella tadi bilang, itu udah lebih solid atau lebih matang untuk memilih dibanding ketika SMP ke SMA sih. Jadi ketika SMA ke kuliah itu kayak udah lebih jadilah, lebih matang pemikirannya untuk memilih nanti ke depannya saya mau jadi apa. Itu kalau pengalaman saya juga ada kayak gitu sih. Gitu kalau pengalaman saya pribadi ya tentang lintas jurusan atau hubungannya jurusan di SMA sama di kuliah. Karena balik lagi ketika kuliah seperti yang udah Bella sama Jovan bilang pun semua semacam diulang lagi, dipelajari dari nol lagi, sehingga Bella yang IPS itu pun ketika masuk ke kuliah menjadi Bella akuntansi gitu, bukan Bella IPS lagi, itu Bella akuntansi. Si Jovan pun gitu, Jovan IPA KBC pun jadi pas udah masuk jadi Jovan robotik gitu, mau dibentuk ulang lagi. Bahkan dibentuknya nggak cuma akademik aja, ini juga balik lagi. Tadi kan IPS dan IPA kita selalu identikkan sama pelajarannya kan, akademiknya aja kan. Tapi sebenarnya ada hal yang lain kan yang juga dibentuk, karakternya. Kemudian di IPS itu biasanya karakter seperti apa, di IPA seperti apa. Ketika kuliah juga itu mungkin yang lebih nyambung itu sih. Kalau akademiknya pasti diulang lagi, tapi karakternya juga meskipun dibentuk lagi tapi ada yang nyambung gitu. Itu yang membuat kayak misalnya Bella di IPS ke akuntansi nggak terlalu bingung karena udah belajar misalnya, karena akademiknya sama. Tadi teman-teman Jovan katanya atau saya yang dari IPA ke jurusan yang ada IPS-IPS-nya itu juga sebenarnya kalau dilihat secara akademiknya atau pelajarannya pasti kan beda, ngulang lagi gitu. Tapi kalau dari karakteristiknya atau apa ya istilahnya ya, ada skill-skill, ada hal-hal yang sebenarnya masih ada benang merahnya sih. Jadi masih bisa nyambung-nyambung aja. Balik lagi kayak tadi kata Jovan sama Bella, tergantung dari anaknya lagi sih. Dia maunya seperti apa, menyikapi itu seperti apa gitu. Jadi tetap nyambung dan tetap pengaruh. Meskipun semua akan diulang lagi gitu. Jadi jangan takut untuk ngambil jurusan yang kamu mau di kuliah nanti ataupun di SMA gitu.
Setuju. Misalnya, Ko Jovan masuk jurusan itu karena gengsi, menurut Ko Jovan gimana tuh? Kalau aku sih nggak gitu pengaruh ya mau gengsi atau enggak. Soalnya emang udah tahu mau ambil apa jurusannya. Cuma emang iya itu lumayan berpengaruh ke beberapa orang. Kalau dulu kan kayak aku nggak tahu kalau sekarang masih sama atau enggak. Kalau dulu kan sudut pandang anak IPA pinter gitu. Yang yang lebih lebih apa ya? Lebih kurang tuh masuk IPS gitu. Dulu kan pandangannya kayak lebih ke sana ya, gengsinya lebih ke sana. Cuma ya sebenarnya itu harusnya nggak jadi sebuah pengaruh sih untuk gengsi-gengsian. Kalau aku sih enggak sih. Gimana Bel? Kayak pengen Benar-benar Bel. setuju banget kok. Ini balik lagi ke cerita aku yang tentang mami aku sih. Kayaknya ada sedikit gengsi ya kalau dari orang tua tuh, oh anak IPA nih pinter banget nih gitu. Kalau anak IPS tuh kayaknya wah males nih gitu. Jangan pakai mindset itu sih kayaknya ya, karena percaya deh maksudnya yang diambil anak-anak itu nanti akan memudahkan jalannya dia gitu. Kayak aku kekeh gitu walaupun disuruh IPA tetap kekeh IPS. Ya memudahkan aku juga ke accounting gitu ya kan. Jadi maksudnya gimana ya? Anak-anak pasti biar kata dia belum tahu maunya apa, tapi pasti udah tahu dia sukanya apa gitu loh. Ngerti nggak sih Pak? Maksudnya nangkep kan ya? Maksudnya anak-anak kayak oke, suka IPA walaupun agak males-males gitu, tapi pasti dia tahu, oh gue lebih suka IPA nih daripada IPS. Ngapain sih gue ngafal-ngafal gitu, misalnya gitu. Jadi ikutin aja lah jalurnya anak-anak, walaupun kayak tadi, maksudnya at the end-nya nanti ambil jurusannya ke IPS kayak ya udah gitu kan dia yang ngejalanin, maksudnya pasti dia ngambil yang dia suka gitu, percaya aja gitu. Kalau anak-anak kayak kita kayaknya sih kalau ngambil jurusan karena gengsi kayaknya enggak ya Pak ya, karena maksudnya masa misalnya nih mau ngambil IPA karena gengsi padahal sebenarnya nggak ngerti tuh fisika tuh ngapain tuh, dia ngapain, kayaknya nggak mungkin menyusahkan diri sendiri gitu ya. Apalagi anak-anak kayak masih SMA gitu ya Pak ya, kayaknya enggak deh kalau masalah gengsi. Biasanya yang banyak lebih gengsi justru malah orang tuanya sejujurnya gitu. Itu sih Pak. Iya, iya. Masalah gengsi itu menarik juga tuh. Jadi konflik juga kalau ada yang IPA garis keras banget, ada yang IPS garis keras banget. Biasanya gitu orang tua tuh kayak ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau masalah gengsi sebenarnya kembali lagi misal IPA lebih bergengsi dari UTM daripada IPS. Dulu kalau di tempat saya ada bahasa. IPS lebih bagus daripada bahasa. Bahasa tuh udah paling suram-suramnya gitu misalnya. Ada gengsi ada pandangan seperti itu. Padahal dulu kalau saya disuruh milih, saya pilihannya antara saya IPA atau bahasa. Saya nggak peduli sama yang namanya gengsi waktu itu karena buat saya kayak tadi Jovan sama Bella bilang, kan saya mau belajar bukan mau gengsi-gengsian gitu. Dan orang tua saya cenderung mungkin tipe yang beruntungnya saya nggak yang mikirin gengsi masalah itu, jadi nggak terlalu ribet. Tapi coba kita bayangin, gengsi itu mungkin akan jadi senjata makan tuan sih, Dev. Misalnya nih, kita berusaha, saya harus di IPA karena katanya waktu itu bergengsi. Oke, di IPA, masuk. Tapi kalau di IPA-nya suram, peringkat terakhir, apalah nggak lebih parah daripada kalau dia bagus di IPS. Itu kan jadi bumerang sendiri kan sebenarnya. Malah lebih malu dong ya kan. Akhirnya gengsi itu malah jadi apa namanya, jadi hal yang Orang bener. lucu, hal yang lucu kan gitu sebenarnya. Tapi memang ketika gengsi, ya mungkin kalau orang-orang sekarang juga nganggap gengsi itu harus diimbangin sama kemampuan juga. Harus diimbangin sama kemampuan juga. Kalau memang kamu memang mampu, gengsi boleh, agak sombong sedikit boleh gitu. Tapi kalau nggak mampu, belum mampu, jangan gengsi, jangan ngomongin gengsi dulu. Jadi fokus sama yang kita mampu lakukan dulu sih gitu. Yang memang benar kata Bella, yang memang agak susah biasanya orang tuanya, dan saya juga menemukan ketika ngajar di sini ada beberapa yang maunya IPA, maunya IPS gitu. Padahal anak-anaknya belum mencoba gitu. Kalau kalau saya mungkin waktu dulu SMA itu saya masih buat saya sih beruntung sistemnya karena setahun saya masuk kelas 1 tuh general dulu, saya belajar semuanya. Terus nanti semester 2 baru boleh milih kelas 2 kalau atau kelas 11 tuh baru milih IPA atau IPS. Di situ kan jadi saya udah ngerasain dulu. Jadi saya udah bisa ngerasain, oh kayaknya saya cocoknya, makanya saya bisa milih kalau nggak IPA saya bahasa aja gitu. Karena saya udah ngerasain tuh, oh kalau saya belajar IPA tuh kayak apa, bahasa kayak apa, udah kebayang lah. Tapi ketika yang sekarang kan sistemnya agak beda. Makanya mungkin nanti mau diadaptasi lagi kan di kurikulum yang baru. Jadi ketika masuk kan beberapa tahun belakangan ini kan, ya udah langsung IPA atau IPS.
Lah kan anaknya belum merasakan gitu kan. Jadi itu problemnya di situ. Jadi harus lebih banyak riset dan harus lebih kuat imannya gitu, apa tuh, kuat mentalnya juga. Akhir lagi gengsinya sebenarnya kalau dari orang tua sebisa mungkin di apa namanya, bukan dikurangi juga ya, dipikirkan kembali karena gengsi itu harus sebanding sama kemampuan anaknya. Itu tetap kembali lagi ke situ, harus berusaha lebih mengerti kemampuan anaknya gitu. Gitu sih. Jadi jangan sampai gengsi menjadi ini ya Jo ya, Jabel ya, ya Dev ya. Jangan sampai gengsi menjadi senjata makan tuan atau menjadi bumerang sih. Oh. Sih kayak gengsi kayaknya kalau dari anaknya sendiri agak lebih jarang ya kayaknya ya. Emang mostly itu gengsinya banyak kan dari pressure dari orang tua yang anaknya cuma ngikut doang jadinya. Cuma Betul. itu yang harus dipikirin lagi dari sisi orang tua, kayak anaknya emang lebih enjoy yang mana. Soalnya kalau ya balik lagi itu jadi senjata makan tuan emang jadinya. Setuju. Karena saya benar-benar lihat ada anak yang waktu balik lagi waktu saya SMA sih, di sini ada nggak ya, belum ada sih, tapi waktu saya SMA bener ada teman saya, dia bener-bener nggak mampu, bukan nggak mau lagi, nggak mampu di IPA, itu bener-bener nggak mampu. Tapi akhirnya dia masuk IPA karena dipaksa dan bener-bener selalu di peringkat bawah terus, semua dan bahkan semua orang udah, teman-temannya tuh udah sampai ngajarin dia nggak mampu gitu, sampai akhirnya semester selanjutnya dipertimbangkan untuk dipindahkan ke apa namanya, ke IPS karena bener-bener nggak mampu gitu. Itu jangan sampai kayak gitu. Sedangkan dia di IPS dan pindah ke IPS, Bel, Dev, Jo, nilainya bagus dong, dia di atas-atas terus gitu. Kan jadi ada, Sinar gitu ya Pak ya. iya, jadi kelihatan, jadi kalau dulu juga udah nggak ada peringkat, tapi paling nggak dia terlihat berubah. Jadi auranya pun kelihatan lebih lebih menyenangkan, lebih enjoy gitu. Jadi di kelas pun kalau nilainya juga bagus-bagus kata gurunya. Oh, jadi ternyata terbukti itu ada bukti nyatanya banyak gitu. Itu waktu di biasanya gengsi itu di SMA sih, karena ketika kuliah kan setiap anak udah milih sendiri ya. Jadi faktor gengsi dari orang atau gengsi dari orang tua itu udah sedikit berkurang, meskipun pasti masih ada aja gitu. Gitu. Gengsi. Menarik juga. Halo, nama saya Yanti dari orang tuanya Laviana Maukar, kelas 8B. Saya ingin bertanya kepada 3 narasumber. Bagaimana cara anak saya bisa memilih untuk jurusan IPA dan IPS? Apakah harus dites atau harus ada bimbingan tertentu sehingga anak saya mengetahui bakat dan talentanya ke arah kemana? Terima kasih. Agak susah ya pertanyaannya ya. Iya, agak susah nih ya. Tes Atau bakat. siapa dulu? Apa saya dulu aja, nanti kalian nambahin ya. Ya Bapak aja. Boleh. Saya dulu karena ada hubungan sama tes bakat sih. Jadi untuk pertanyaan dari orang tua yang barusan itu, bener kata kalian berdua, agak susah ya, memang ya, agak susah ya, karena memang tapi ini agak susah, tapi memang hal yang wajar ketika orang tua mau tahu sebenarnya anak saya itu bakatnya di mana, minatnya di mana gitu kan. Itu sangat wajar. Tapi juga kebalikannya, si anak itu kadang belum mau, kayak aku masih belum tahu mau ngapain, mau minatnya apa. Saya masih mau main-main, itu kan apalagi di umur-umur SMP misalnya gitu. Itu kan masih adaptasi tuh ya kan, antara anak-anak sama remaja tengah lah, itu kayak masih ada main-mainnya dan belum mau mikir aneh-aneh. Jadi ketika mungkin orang tuanya nanya, Kak atau Dek, kamu mau kuliah apa? Kamu mau kedepannya mau gimana? Apaan sih pertanyaan aku? Gitu, itu bahkan pasti mungkin akan ada jawaban seperti itu. Papa ngomong apa sih? Orang masih mau main juga misalnya, lebih ke situ kan. Jadi pasti akan ada aja. Nah, makanya biasanya ketika masih umur-umur segitulah, umur SMP mau ke SMA, itu berarti biasanya memang tidak bisa diajak diskusi seperti itu dulu. Biasanya jarang yang anak yang mau ya kan, pasti kecuali kayak si Jovan udah dari SD udah fix mau banget gitu. Itu udah kekeh banget kan si Jovan gitu. Nah, biasanya memang kayak tadi solusinya adalah, kalau Ibu tadi kayaknya juga udah riset juga, itu ada tes bakat, biasanya itu digunakan untuk kayak
mencari tahu, karena memang anak ini pasti belum mau diajak diskusi, jarang banget yang bisa mau langsung masuk ke topik seperti itu. Biasanya makanya pakai tes bakat. Nah, tes bakat itu caranya ya sekolah biasanya bisa menyediakan, tergantung sekolahnya ya. Sekolah biasa menyediakan. Kalau di SMA kita, SMA Notre Dame tuh waktu masuk pertama kali, waktu apa tuh namanya, seleksi penerimaan siswa baru itu ada psikotesnya juga untuk nentuin ini cocoknya IPA IPS, terus jurusan nanti karirnya seperti apa tuh udah ada. Nah itu juga, atau biasanya orang tua bisa juga ke lembaga psikologi, atau ke lembaga psikologi sekarang banyak sih, dan nggak terlalu mahal lah untuk mengetahui tes anak, kepribadian atau minat dan bakat anak secara keseluruhan tuh nggak terlalu mahal juga, supaya benar-benar tahu nih, benar-benar paham. Tesnya itu aduh jenisnya banyak, tergantung apa si psikolog itu meraciknya, dia mau ngambil yang bagian apa, yang seperti apa tesnya. Tapi sangat banyak caranya, silahkan datang ke psikolog aja, ke biro-biro psikologi aja. Itu biasanya paketnya kalau individu malah enak tuh, Bel, Jo, Dev. Jadi udah tes, terus abis tes konsultasi sama psikolognya. Nah itu biasanya malah jadi kelihatan, karena kadang kalau sama orang tuanya, ya kita aja deh, orang ditanya sama orang tua kadang kayak nggak mau jawab atau apaan sih, agak aneh gitu. Tapi ketika sama orang lain yang memang tugasnya untuk, atau di setting memang untuk nanyain kita tentang hal yang serius kayak gitu, biasanya malah akan keluar gitu itu biasanya kayak gitu. Jadi tes bakat penting juga kalau memang anaknya juga susah untuk diajak diskusi, belum bisa diajak diskusi masalah itu. Tapi nggak tahu kalau pengalaman Bella sama Jovan juga gimana, atau pendapat kalian gimana tuh tentang masalah itu? Kalau aku, ini kejadian di aku sih. Ya, Jadi waktu itu udah SMA 3 gitu. Udah pendaftaran kuliah lah gitu-gitu. Nah, aku tuh diterimanya di akuntansi. Nah, mami aku itu sedikit bimbang gitu aku masuk akuntansi. Dan mami juga bimbang kayak, aduh akuntansi nanti kerjanya apa sih gitu. Maksudnya akuntansi doang gitu. Nah, soalnya pasti dari kalau yang udah kenal sama aku gitu tahu nih, aku tuh orangnya tuh bawel banget, serius banget gitu. Jadi kayaknya tuh daripada akuntansi tuh lebih cocok marketing, PR, yang kayak gitu-gitu gitu. Nah jadi tuh mami pun sedikit galau gitu aku masuk akuntansi. Nah aku tuh udah diajak ini, itu aku nggak tahu namanya tes bakat atau bukan, tapi pokoknya ada orang gitu datang ke rumah, konsultan gitu. Aku tuh disuruh tulis menceritakan tentang diri aku sehari-hari ngapain gitu. Nah dia tuh akan menilai karakter aku dari tulisan tersebut gitu. Dia nggak langsung to the point nih, oh anaknya cocokan dokter gitu, bukan yang kayak gitu. Tapi kayak lebih membaca karakternya anak tuh gimana gitu, kayak apakah nih anak orangnya detail, apakah orangnya serabutan apa gimana gitu-gitu. Nah pada saat itu tuh keluar, pokoknya yang aku cuma inget karena menurut aku agak nggak penting aja gitu ya, anak-anak ya Pak, balik lagi kayak ya udahlah gitu. Tapi ternyata waktu tulisan itu keluar, yang aku inget tuh aku tuh orangnya detail, orangnya tuh dari A sampai Z tuh bisa dijabarin gitu, karena kan mungkin anaknya bawel gitu ya, jadi senang-senang aja gitu nyabarin A sampai Z gitu. Nah pada saat itu jadi papa mami kayak nanya-nanya ke orang juga nih, ke saudara gitu yang jurusan accounting atau gimana gitu. Orang-orang pada bilang ya accounting yang penting orangnya teliti gini-gini gitu-gitu gitu. Jadi mami kayak nanya balik ke aku, yakin nih mau accounting? Terus aku kayak udah nggak apa-apa orangnya. Oh dari tulisan itu aku juga ditulis kayak aku anaknya lebih fleksibel lah, nggak yang kayak terpaku banget gitu, enggak gitu. Jadi mungkin karena itu juga membantu mami kayak oh iya anaknya kayaknya bisa lah mungkin di accounting gitu sih Pak. Itu pengalaman aku sih, maksudnya penting gak penting itu lumayan mengarahkan lah ya, tapi nggak tahu sih kalau dari pengalaman Bapak apakah itu bisa menjadi satu patokan atau enggak, aku nggak tahu, cuman itu lumayan mengarahkan kita yang bingung-bingung gitu sih. Kalau dari aku nggak bisa banyak komen sih ya, soalnya emang nggak pernah ngerasain nih yang kayak masih di jurusan apa, soalnya emang dari dulu udah tahu. Cuma ya mungkin kalau emang dari anaknya sendiri emang kayak nggak tahu lebih minat kemana,
Mungkin salah satu caranya yang kayak Pak Yoga bilang tadi, tes bakat mungkin biar jadi kasih ada bayangan nih, oh dari tes bakat dia lebih ke arah kemana, terus lewat bimbingan ini ya pasti bisa ngebantu lah. Iya, iya, itu sebenarnya jawaban dari kalian tuh dua hal yang menarik tuh. Satu, ketika Jovan nggak pernah ngerasain karena memang dia tipe yang beruntung, saya udah yakin, udah kekeh dari awal gitu. Jadi mau tes bakat, dikasih tes bakat 1000 tes bakat pun kayaknya juga tetap robotik gitu kan. Sedangkan si Bella kan juga eh, orang tuanya malah coba dong tes untuk meyakinkan gitu sebenarnya kamu cocoknya di mana. Nah, sebenarnya dari dua contoh ini tes bakat itu balik lagi kan tadi emang emang ujung-ujungnya adalah responsibility si orang itu, si anak itu untuk memilih kan, tanggung jawab mereka, dia yang akan memilih untuk masa depannya. Tapi tes bakat tadi tentu membantu untuk pertimbangan kayak yang si Bella bilang, terutama kalau anaknya belum seperti Jovan yang udah kekeh gitu kan. Itu sangat eh, salah satu pertimbangan, apalagi di apa namanya dilakukan oleh yang profesional kan gitu. Jadi nah juga berbagi, tadi si Bella juga sempat ngomong tentang cara kerjanya si orang itu gimana sih. Nah, sebenarnya memang ketika tes psikologi, tes bakat atau tes apapun itu tidak akan ada tes yang langsung keluar. Oh ya udah, ternyata dari tes ini anak kita kedokteran gitu. Ternyata dari tes ini kepribadian anak ini adalah extrovert, introvert. Sebenarnya nggak seperti itu cara kerjanya tes itu. Karena tes itu untuk menghitung gini, manusia itu sangat kompleks dan manusia itu bukan bukan hal yang matematis sebenarnya. Untuk menghitung perilaku atau menghitung perilaku tuh nggak ada angkanya sebenarnya kan. Tapi yang dihitung adalah semacam kecenderungannya, perilakunya ini apa aja yang keluar gitu. Nah, itu satu persatu akan dirangkai. Misalnya kayak tadi si Bella bilang, oh ternyata aku orangnya detail, aku orangnya apalagi tadi detail dan lain-lain. Akhirnya kesimpulannya adalah si ya udah diikutin sih bisa kok. Nah, misalnya kayak gitu kan. Nah, kemudian yang kedokteran nanti sebenarnya juga ada jabarannya lagi. Kedokteran tuh orangnya harus seperti apa. Kemudian tes yang lain juga seperti apa. Jadi eh, makanya tes psikologi itu biasanya nggak cuma satu dan berbagai macam. Kalau tadi yang Bella dikasih mamanya tuh kayaknya grafologi deh. Jadi disuruh nulis, nanti dibaca sama ahlinya, bahkan jarak spasi antar hurufnya, antar katanya tuh kelihatan, tanda Iya tangan, betul. ya kan? Bener kan? Iya kayak karakternya, cara menulisnya panjang-panjang atau bulat-bulat gitu. Nah, Iya benar. gitu. Bahkan Pernah baca. tebel tipis garisnya juga kelihatan gitu kan. Itu tuh ada. Betul betul betul. Gitu Seru kan. sih. Ada lagi kalau yang template di semua orang pasti udah pernah, tes gambar pohon, rumah, itu pasti ada. Apalagi atau suruh milih-milih pilihan yang banyak banget kadang kan. Ada itu sering kali tes psikologi itu banyak sekali. Nah, tergantung makanya si lembaga psikologinya itu atau orang yang ngasih tesnya itu mau tujuannya kemana gitu. Karena hasilnya itu penting sebagai pertimbangan. Balik lagi pertimbangan. Misalnya si Bella tadi udah, kayak si Jovan deh udah kekeh. Ah, kamu ternyata orangnya nggak cocok nih di robotik. Tapi kalau saya kekeh kok di robotik, ya mau dikasih hasil tes seperti itu tetap tergantung lagi ke Jovan gitu. Ketika Jovan tetap tetap enjoy, tetap bisa menjalani hal yang dibilang kurang di hasil tes itu ya sudah gitu kan. Tapi ya bener tadi balik lagi itu berguna ketika yang kurang yakin, ya kan? Atau mungkin orang tuanya atau anaknya yang kurang yakin tuh berguna. Dan sebenarnya itu nggak ada salahnya karena untuk mengenal diri sendiri kan juga nggak ada ruginya ya sebenarnya ke situ sih, gitu. Sebenarnya benar banget sih. Saya sebelum masuk, pas di SMA, di SMP, di SD ada beberapa kali tes bakat dari instansi sekolah segala macam. Emang nggak pernah ada yang hasilnya kayak, wah engineering ini nggak ada sebenarnya. Tapi emang Kalau bener. emang suka ya sama robotik ya udah gitu. Nah kalau saya mau nanya dong Pak, kalau kayak gitu dari sisi misalnya Bapak dari psikologi, apakah itu pilihan yang benar atau gimana? Pilihan yang benar adalah pilihan yang setiap individunya bisa bertanggung jawab. Itu pilihan yang paling benar. Itu pilihan yang paling benar. Pak, tapi salut ya sama Jovan ya Pak ya. Gimana pun kayak, maksudnya nggak ada yang ngarahin ke engineering, tapi dia kekeh dan dia bisa gitu ya kan. Iya, iya, iya. Berarti emang kesimpulannya balik lagi ke anaknya masing-masing, bener nggak sih Pak? Betul. Saya jadi tertarik deh.
Jovan dulu kenapa pengen robotik dari SD? Apa yang membuat di kepalamu kayak aku ingin robotik saja gitu? Kan pasti ada sesuatu yang men-trigger itu. Eh, Kalau dulu sih, kalau aku emang suka teknologi. Pertama itu, teknologi aku emang suka. Terus tiba-tiba dulu itu ceritanya dulu pas SD kelas 5 kalau nggak salah atau kelas 4, aku ngeliat di mall tuh ada pameran les robotik dari Lego. Dan tiba-tiba tertarik aja dan ikut lesnya beneran sampai SMA kelas 10. Dan emang enjoy banget dengan les itu yang kenapa bikin makin yakin oke lah robotik. Gitu sih, emang nggak tahu tiba-tiba aja panggilan dari pas ngeliat di mall ada stand promosi itu kayak tertarik aja gitu. Ya. Dan nggak semua orang kayak Jovan kan ya, Bel ya, Dev ya. Yang panggilannya dari kecil gitu kan kita nggak ada yang tahu. Tapi memang nggak boleh ngeremehin sih Pak. Kayak misalnya anak-anak gitu suka main game, bukan berarti wah males nih kejar main game doang. Enggak, tapi itu malah bisa jadi mengarahkan dia gitu. Oke, gue nanti gedenya mau bikin game gitu. Jadi nggak bisa iya hal-hal kecil gitu nggak bisa diremehkan ya Van ya, karena emang kenyataannya malah itu mengarahkan kita gitu. Itu emang berpengaruh emang, iya. Betul. Emang kelihatannya tuh sebenarnya dari kehidupan sehari anak-anak kayak gitu nggak sih Pak? Anaknya suka ngapain masak ya, berarti maunya kulinari gitu misalnya. Iya nggak sih Pak? Betul. Kayak si Jovan itu apalagi selain diarahkan difasilitasi kan berarti. Iya, ngeles lagi, mantap banget. Kan itu berarti udah ada les kan, berarti Jovan ada effort untuk mendalami itu kan ya kan. Ketika udah dicoba, lo kok semakin ketagihan ya, semakin penasaran ya. Itu kan berarti memang konsisten kan, memang sudah si bidangnya itu kan udah konsisten kan berarti kan gitu. Ya benar sih, kita jangan meremehkan terutama apa yang biasa kita lakukan itu. Yang dilakukan anak-anak tuh jangan diremehkan sih. Terutama si anak-anak ya, beda ketika sudah remaja tuh udah banyak kecampur aduk. Benar. Ketika anak-anak tuh seringkali jangan diremehkan ininya, hal-hal kecil yang dia lakukan. Kalau bisa malah diarahkan. Gitu. Menarik sih ngomongin itu. Ternyata si Jovan dari kecil ya udah pengen. Panggilan sih, keren loh. Saya Edward Nixon Pakpahan. Pertanyaan saya kepada para narasumber, untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, apa yang harus disiapkan oleh para siswa, termasuk upaya mendapatkan beasiswa, dan pengalaman Ibu Bella dan Pak Jovan, bagaimana mengatasi perbedaan budaya, sosial, pergaulan selama kuliah tersebut. Dan terakhir untuk Ibu Bella dan Pak Jovan, kira-kira untuk masa yang akan datang, tren bidang keilmuan apa yang paling berpotensi dan baik juga diimplementasikan di Indonesia. Terima kasih. Ini berarti MIPA KPC ya, berarti dia udah menentukan mau IPA gitu kan. Kalau dari aku sih, itu sebenarnya opportunity itu juga balik lagi ke research, tergantung juga dari universitasnya, dari negara apa, dari kota apa, itu semua beda-beda. Itu banyak lah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Cuma emang kalau pengalaman aku pribadi, aku juga alumni dari MIPA KPC. Kita di KPC kan kita di-push banget nih buat nilai harus tinggi, benar-benar di-push banget kan. Itu sebenarnya sebuah advantage juga buat aku sendiri karena raport jadinya bagus. Dan buat pas aku dulu mau masuk ke perkuliahan di Australia, S1 itu susah banget buat dapat beasiswa. Opportunity-nya itu kecil banget. Dan universitas pun itu benar-benar terbatas banget scholarship-nya. Beda kalau sekarang emang jauh lebih banyak karena pandemi segala. Jadi pas aku dulu itu aku juga kaget karena dengan mereka ngelihat nilai rapor aku doang, mereka langsung nawarin beasiswa buat aku. Walaupun emang nggak full, tapi at least bisa ngebantu kan beasiswa, tetap aja. Jadi emang kayak yang dipersiapin ya emang mostly dilihat dari nilai ya kalau beasiswa, dan emang banyaknya research-nya ya, karena opportunity itu ada di mana-mana, dari government ada, dari swasta ada. Jadi emang lebih kebanyak research aja. Terus tadi kayaknya ada pertanyaan jurusan ya? Kuliah di luar negeri perlu persiapan apa ya? Kalau itu sih
persiapannya pastinya bahasa ke negara yang mau didatengin, sama kesiapan mental aja sih. Karena kalau kuliah ke luar negeri kan pasti tinggal sendiri, jauh dari orang tua, emang harus lebih bisa responsibel aja ke seluruh keputusan yang kita ambil, apapun itu, bahkan makan pun itu sebuah keputusan yang harus bisa diresponsibel gitu. Jadi kayak ya lebih persiapannya lebih ke sana sih. Kalau yang lain kayaknya nggak ada. Tadi kan udah dari Jovan tuh. Kalau aku personally, kalau pengalaman pribadi, aku kan kuliahnya di Jakarta. Cuman memang sekolah aku itu ada kerjasama sama Jerman, sekolah Jerman. Tapi itu cuma sekolah sebentar, lalu magang di Jerman gitu, Pak. Kalau buat persiapan kalau mau sekolah di luar negeri ya, aku kan nggak punya pengalaman itu ya. Tapi koko-koko aku dua-duanya di luar negeri. Yang satu di Amerika, dia interior design. Yang satu di Malaysia, graphic design gitu. Kalau di Amerika itu setahu aku lebih susah ya. Yang pasti itu Inggrisnya dinilai banget. Nah, tapi koko aku nih kan kebetulan dua-duanya tunarungu. Jadi yang pertama itu istilah kasarnya Inggrisnya tuh nggak advance banget, karena nanti di sana pun dia harus belajar bahasa isyarat gitu, Pak. Jadi nah, bagusnya sekolah di luar negeri itu, aku taunya yang di Amerika itu ya, dia memfasilitaskan anaknya untuk oke, lo boleh nih sekolah di sini, tapi belajar isyarat dulu, lulusin itu baru bisa lanjut kuliah gitu. Jadi tetap harus ngambil course Inggris dulu, tes Inggris pastikan, mungkin yang kalau apa tuh ada yang TOEFL, I20 apalah itu tetap dijalani. Habis itu baru kuliah gitu. Mungkin kalau yang kekurangan Inggrisnya, mereka bisa fasilitasin kuliah bahasa dulu gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Ada juga yang Uniprep ya. Kalau di Aussie ada Uniprep di Jakarta gitu kan ya, Ivan ya? Iya. Ada. Mungkin kalau yang mau tertarik ke luar negeri yang berbasis bahasa Inggris gitu ya, bisa research itu dulu aja tuh yang Uniprep kayak gitu-gitu, ngambil di IF di mana gitu. Mungkin mereka bisa bantu arahin juga gitu. Tapi kalau yang kakakku yang kedua di Malaysia, dia cuma ngambil kelas Inggris kayak biasa aja, kayak kita di Indonesia gitu, ngambil ada kelas Inggrisnya aja gitu, prepare di Indonesia, beserta kelas-kelas lainnya. Dia di Lim Kok Wing, BTW ngambilnya grafik gitu, nanti baru tahun kedua dikirim ke Malaysia, lanjut kuliah di sana gitu. Kalau balik lagi, kalau beasiswa sih setahu aku rada susah ya Pak ya. Itu maksudnya kan kita berkompet sama seluruh dunia gitu untuk ngambilin beasiswa tersebut gitu. Cuman ya balik lagi nggak ada yang tahu gitu. Emang dari anaknya mesti berusaha lah kalau misalnya memang mau ngambil beasiswa gitu. Balik lagi ngambil beasiswa di Jakarta pun, di sekolah-sekolah Jakarta kan juga kita compete sama satu Indonesia gitu ya Pak ya. Jadi memang balik lagi ke anaknya, memang harus berusaha gitu. Gitu sih Pak. Kalau kuliah aku sih ada jalur-jalur, kalau di Jakarta sih pasti banyak lah, semua juga pasti ada jalur-jalur beasiswa tersebut gitu ya, memang di-prepare aja dari sisi nilainya gitu. Sama kalau nggak salah tuh biasa mereka suka liatin aktivitas-aktivitas di luar educational ya, kayak OSIS atau ikut lomba di mana kah gitu-gitu. Itu bisa menjadi faktor pendukung buat kita lebih dinilai, wah anaknya lebih nih dari kuliah-kuliah tuh biasa dinilai itu aktivitas-aktivitasnya juga gitu. Jadi jangan fokus di educational juga, karena kadang tuh mereka ngelihat nih, oh nih anak nih sering lomba apa gitu, itu bisa jadi nilai plus gitu, maksudnya nilai average tapi ternyata aktivitasnya tuh di luar banyak gitu, nah itu nilai tambah gitu sih Pak, yang setahu aku. Benar-benar aku setuju banget. Emang yang dilihat tuh jangan akademis doang, emang akademis mungkin salah satu faktor paling penting, tapi non akademis pun kayak organisasi, aktivitas di luar sekolah, di luar akademis itu emang sangat berpengaruh buat jalur mungkin dapat beasiswa, atau jalur bahkan buat masuk ke uni juga itu berpengaruh. Jadi emang harus cukup diperhatikan juga itu kalau emang mau masuk buat ke perkuliahan. Ya. Dan untuk jalur kuliah di luar negeri kemudian beasiswa ini juga pasti buat Devina mungkin juga kalau kepikiran kuliah di luar negeri juga, dan teman-teman yang lain. Beasiswa itu tadi seperti Jovan bilang sangat ditentukan sama beberapa hal, yang pasti adalah berkas. Itu pertama satu. Itu kalau mau
sebenarnya mau kuliah atau beasiswa itu pasti berkas, terutama ambil beasiswa deh, berkasnya sangat dilihat. Berkas itu apa aja? Pasti rapor dong, ya kan? Rapor itu nilainya harus bagus. Karena kayak tadi Bella bilang akan ditandingkan sama anak-anak dari seluruh dunia, atau minimal dari yang mau daftar di situ udah dari banyak, misalnya di AUSI pasti udah dari paling nggak dari Asia Tenggara, kemudian dari Eropa juga ada beberapa, itu pasti udah banyak. Jadi nilai pastikan harus bagus gitu. Makanya tadi pentingnya kita milih jurusan yang penting enjoy itu, supaya nilai kita bisa keangkat, ya kan? Jadi itu gengsi dihilangkan dulu, hal yang lain dihilangkan dulu. Yang penting nilai kita bisa bagus dulu, paling nggak ketika kita bingung mau milih apa, at least kita tahu di mana nilai kita bisa bagus. Nah itu karena pengaruh juga nanti ke mau kuliah sama ke beasiswa itu satu kan. Kemudian tadi hal pendukung yang lain juga sangat penting, karena aktivitas di luar akademik itu sangat penting. Bukan berarti akademik kalau gitu boleh di nomor 2 kan Pak, enggak, justru semuanya tuh harus, kalau bisa semuanya dimaksimalin kalau bisa ya. Benar. Jangan di ini ya Joy Bel ya, Dev ya, jangan di nomor 2-in salah satu, jangan, tapi kalau bisa semuanya dimaksimalin. Maksimalin, betul. Dimentokin lah kalau bisa, karena kadang kita sudah berusaha atau mentok aja masih belum keterima gitu kan. Masih Betul. persaingannya susah. Misalnya kita udah maksimal nih, lah ternyata ada orang lain yang berjuang maksimal juga, ada plus keberuntungan misalnya. Itu kan faktor yang kita nggak tahu kan. Nah, jadi yang penting kita berupaya maksimal, dan dengan ada sesi ini juga ada sesi hari ini juga saya juga menyampaikan kalau hal pemberkasan itu untuk masa depan dimulai dari sejak dini. Rapatnya itu dimulai dari yang kelas 10 ya dari kelas 10. Kalau yang dengar dari kelas 10 atau yang SMP mungkin mau ke SMA juga sangat penting sejak dini. Jadi semenjak masuk SMA tuh langsung di-push terus. Jadi akhirnya tadi kayak pikiran-pikiran salah jurusan atau apa, akhirnya mindset terus dibuang dulu. Yang penting kita bisa ngangkat nilai kita sampai semaksimal mungkin, ya kan. Itu persiapan itu. Sama karena saya pun jujur berkali-kali daftar beasiswa S2 tapi ya sangat susah, karena saingan saya banyak sekali dari berbagai, justru bahkan lebih susah dari daftar beasiswa di Indonesia, entah kenapa ya. Kalau daftar keluar tuh teman saya banyak banget yang dapat gitu, sedangkan saya daftar di Indonesia, kenapa susah ya. Akhirnya apakah beasiswa itu lebih gampang di luar gitu, saya juga akhirnya berpikir macam-macam sih tentang itu, karena tadi Bella bilang juga beasiswa kadang kita nggak tahu faktor apa yang membuat kita keterima. Yang penting kita berkasnya dimaksimalin, di nilainya kalau bisa nilai dimaksimalin. Bahasa juga jangan lupa, karena misalnya yang udah tahu nih aku mau keluar negeri atau pengen paling nggak keluar negeri nanti ketika kuliah. Jadi dari SMA ini kan punya waktu 2 tahun atau 3 tahun untuk mempersiapkan diri, belajar bahasanya, research kampusnya, itu sangat penting supaya nggak miss. Nanti udah misalnya berhasil keterima atau pindah, entah biaya sendiri atau beasiswa, tergalau lagi. Itu jangan sampai. Jadi persiapannya dimulai sejak dini, apalagi bahasa. Kalau bahasa Inggris mungkin masih aman, tapi ketika bahasa, ada yang mau ke Jepang tuh kayak Jerome Pauline ya kan, ada yang mau ke Rusia, ada yang mau ke mana lagi, yang bahasanya beda, pasti ada yang mau ke Taiwan, Jerman, betul. Itu susah. Jerman apalagi tuh, Jerman mungkin sampai sekarang ya, dia biaya pendidikannya tuh, beasiswanya kalau nggak salah cukup banyak, tapi biaya hidupnya yang sangat tinggi. Gitu, kalau nggak salah kayak gitu. Teman saya yang di sana juga gitu, akhirnya banyak juga yang milih ke Inggris. Teman saya yang kayak saya nggak tahu yang jurusan di jurusan psikologi itu bagian mental health, kemudian ada yang ngambil S2 mental health, ada yang ngambil berbau psikologi itu lebih banyak di Inggris gitu. Karena pertimbangannya tadi banyak hal, karena biaya hidupnya mungkin lebih masuk akal, meskipun mahal juga, tapi lebih masuk akal, dan yang mau ngasih beasiswa ke sana mungkin lebih banyak. Nah kayak gitu hal yang harus dia siapin dari SMA, itu malah harus kita cari-cari. Nggak bisa tiba-tiba 6 bulan terakhir, aku mau keluar luar negeri baru nyari-nyari, itu pasti udah banyak yang telat. Karena kayak mau kuliah ke luar negeri kan mungkin apply-nya bisa setahun sebelumnya baru masukin berkas dulu gitu. Itu yang ribet kalau kuliah ke luar negeri itu sih.
Gitu. Karena kalau ngomongin kuliah di luar negeri pasti nanti akan sebenarnya bisa bikin sesi sendiri sih. Sangat panjang karena Panjang iya. tentang itu. Dan pasti banyak juga yang pengen. Siapa lagi di sini kayaknya banyak yang pengen keluar negeri deh. Gitu. Tadi apa lagi ya tentang keluar negeri? Udah. Ya. Tadi ya yang jurusan ya. Mm-mm. Jurusan apa nih yang prospek ke depannya bagus ya? Ya. Siapa dulu? Kalau dari sisi IPS ya, sisi IPS, sisi aku gitu ya, tahu yang lebih ke IPS lah gitu. Yang pasti sih kalau kita lihat zaman sekarang sosmed ya Pak ya, banyak banget sekarang, apalagi e-commerce dia pasti nyari social media expert lah, atau apa tuh namanya, marketing yang menjurus lebih ke zaman now lah, bukan marketingnya sekarang udah bertransisi gitu ya Pak, marketing yang lewat sosial media gitu-gitu itu banyak banget. Sama apa ya, aku sih taunya itu ya e-commerce IT gitu-gitu tuh yang berhubungan dengan e-commerce tuh lagi marak-maraknya banget deh gitu. Cuman ngambil yang spesialis kayaknya, maksudnya belum ada jurusan yang bener-bener kayak ke situ banget deh gitu Pak, kayak ke e-commerce banget gitu misalnya, nggak ada deh kayaknya. Semua tetap general aja, misalnya marketing ngambil marketing gitu-gitu. Cuman mungkin dari kuliahnya tuh sekarang udah ada matkul baru aja gitu, ada tambahan kurikulum lah gitu yang bisa menyesuaikan dengan ke era-era sekarang gitu sih Pak. Terus ini balik lagi sih, maksudnya nggak perlu terkecoh banget ya sama yang terlalu ngikutin e-commerce banget gitu, karena menurut aku tetap jurusan-jurusan lainnya tuh punya kesempatan yang sama gitu menurut aku. Kayak contoh, aku akuntansi, biar kata akuntansi mungkin monoton atau kayaknya udah nggak zaman banget deh sekarang, mendingan jadi content creator atau apa gitu, nggak juga gitu maksud aku. Karena semua perusahaan, semua event sekolah, event yayasan, rumah tangga aja tuh sebenarnya pakai akuntansi, benar nggak Pak? Ngitung-ngitung pengeluaran sehari-hari segala macam gitu-gitu. Jadi nggak bisa diremehin gitu, kuliah-kuliah yang udah dari bahla gitu, kayaknya nggak bisa diremehin juga gitu, karena itu dia akan tetap mendukung segala faktor kehidupan yang ada gitu. Maksud aku, walaupun sekarang mungkin maraknya sosial media gitu atau e-commerce gitu, Tokopedia, Shopee gitu, di balik tampang situ tetap ada tampang misalnya akuntansi, finance, bisnis, HR gitu, IT, apalagi tuh, semuanya ada lah gitu di belakang layarnya gitu. Jadi menurut aku semua jurusan tetap oke-oke aja, as long as anaknya suka gitu. Jadi nggak perlu memaksakan diri harus gimana ya, buat ngikutin zaman gitu, maksudnya nggak perlu terlalu memaksakan diri gitu, semuanya tetap tersupport lah gitu maksud aku. Itu sih. Kalau dari sisi aku bukan agak beda sih, tapi emang pandangannya lebih beda, sudut pandangnya beda. Kalau dari sisi aku, jurusan sih kalau aku ngelihat dari sisi teknologi dan juga di sisi dari apa yang on demand nih di Aussie, emang lebih cenderung yang lagi high demand itu yang berhubungan sama teknologi, engineering, kedokteran, apalah yang hospital, pokoknya yang medical. Yang itu yang benar-benar kalau dilihat dari government sih, kalau di Australia itu emang high demand. Cuma ya balik lagi, emang semua jurusan pasti akan diperlukan dari sebuah perusahaan pun, walaupun mau perusahaan engineering misalnya, itu pun di dalam sana tetap ada akuntan, tetap ada HR, semua pun pasti tetap ada gitu. Cuma ya mungkin kalau mau ngelihat ke yang masa depan ya banyakin research saja, soalnya kan emang ada jurusan-jurusan, aku nggak kepikiran siapa, cuma memang ada jurusan-jurusan yang mungkin ke depannya bisa digantikan dengan adanya perkembangan teknologi. Cuma kan emang nggak banyak lah kayak jurusan yang benar-benar bisa hilang 100% nggak banyak. Jadi ya balik lagi sama kayak yang Cibela bilang, emang ikutin aja apa yang diminatin, so perbanyak riset aja sih buat cari tahu prospek ke depannya tuh gimana. Oke. Topik ini juga sebenarnya topik yang sebenarnya kalau dibahas satu
sesi juga bisa, karena ini topik ini cukup berat. Bahkan saya kan masih apa namanya, beberapa kali diskusi dengan rekan-rekan yang waktu saya S1 yang sekarang sudah di forum-forum psikologi gitu. Mereka, ini adalah satu topik yang menarik karena kedepannya nanti pasti sudah ada yang digantikan oleh teknologi, benar kata Jovan, oleh robot. Pasti akan ada yang digantikan seperti itu. Misalnya bagian administrasi, apakah semuanya harus dikerjakan sama manusia ketika sudah bisa digantikan dengan software, seperti itu contohnya. Atau pekerjaan hal yang lain lah yang berhubungan, yang bisa digantikan pasti akan segera digantikan. Karena yang namanya perusahaan pasti akan mengefisiensikan ini kan, cost untuk menghabiskan dananya untuk dibuat manusia itu pasti lebih mahal. Karena yang dipikir nggak, kalau robot atau software maintenance-nya saja pasti biasanya. Tapi kalau manusia sangat banyak gajinya, kebutuhannya, keluarganya, dan lain-lain. Jadi dengan nge-cut orang itu pasti akan membuat spendingnya lebih sedikit. Nah itu logikanya kenapa kok teknologi ketika berkembang orang pada banyak yang di PHK atau banyak yang digantikan ya? Ya karena itu efisiensi kan. Nah kemudian itu salah satu efek teknologi sangat berkembang. Apalagi dengan kondisi seperti ini, kalau nggak salah saya juga pernah baca di mana gitu, teknologi itu berkembang 7 tahun lebih cepat daripada seharusnya. Karena mau nggak mau dipaksa untuk ya udah membuat segala sesuatu bisa dengan digital. Karena nggak bisa ketemu dan lain-lain gitu. Itu salah satunya. Jadi teknologi pasti akan berkembang. Jadi jurusan-jurusan seperti IT atau sistem informasi yang berbau-bau dengan IT ya, atau kalau tadi marketing tapi yang berhubungan sama IT, ada itu namanya digital marketing, salah ya, digital marketingnya seperti itu. Hal atau digital business kalau nggak salah ada deh di mana gitu, saya lupa. Bahkan ada beberapa jurusan baru yang beberapa tahun ini muncul lagi loh, Dev, yang ketika waktu kampus itu datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol promosi tentang jurusan itu belum ada, tahun depannya lah jurusan apa nih gitu, baru lagi. Nah itu untuk mengadaptasi masalah teknologi yang berkembang sangat cepat dan butuh orang atau tenaga atau sumber daya manusia untuk ngisi kekosongan-kekosongan itu kan. Jadi hal yang berhubungan sama IT atau basic-basic seperti tadi marketing dan lain-lain itu pasti akan diarahkan ke sana. Jadi itu masih akan IT dan turunannya pasti masih akan sangat seksi di beberapa tahun ke depan gitu kan. Tapi ada beberapa jurusan yang mungkin tidak akan hilang. Karena itu dia hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dokter, guru, ya psikolog lah, terus ahli gizi, pokoknya hal-hal yang berhubungan sama manusia itu sudah pasti tidak hilang gitu. Jadi itu akan tetap ada jurusan yang masih ada yang akan menghilang. Dan itu adalah pinter-pinternya, balik lagi sih, bagaimana si anak atau orang tua itu mengarahkan anaknya mau ke yang mana. Memang mau ke, kalau tadi Bella bilang, mau yang anak yang penting suka, atau mau yang ngambil opportunity, ambil kesempatan di mana di situ saya bisa dapat uang banyak, bisa dapat peluang kerja banyak gitu. Karena benar kata Bella, nanti ke depan memang kata Jovan itu juga bilang, sebenarnya di belakang jurusan-jurusan IT atau peluang-peluang kerja IT itu masih ada jurusan yang basic sebenarnya gitu. Tapi pasti peluangnya akan lebih sedikit, intinya kan gitu. Nah, untuk menyikapi peluang yang lebih sedikit, pasti kan peluang lebih sedikit tuh. Jadilah orang yang luar biasa, kan solusinya cuma itu. Jadi udah tahu, udah marketing cuma sedikit nih, misalnya marketing peluangnya semakin sedikit misalnya. Atau guru deh, misal peluang makin sedikit, atau dokter makin sedikit. Tapi bagaimana supaya membuat menjadi guru, menjadi dokter, menjadi orang marketing ini yang luar biasa, yang beda dari yang lain. Itu yang akan menjadi mengundang, meningkatkan prospek karirnya juga sih, jenjang karir juga semakin bagus sih. Jadi ada plus minus sih gitu untuk kedepannya nanti. Kalau jurusan yang sudah pasti akan banyak peluangnya IT dan macam-macam, IT dan turunannya. Tapi kan nggak semua orang suka itu atau bisa melakukan itu, mampu gitu. Balik lagi ke akhirnya pilihan masing-masing. Kalau intinya malah jadi jangan yang biasa-biasa aja. Karena misalnya IT banyak nih, nanti jurusan IT banyak, IT dan sebangsanya, teknologi banyak, engineering banyak, tapi
jurusannya banyak, peluang kerjanya banyak, oke lah. Tapi untuk kita lebih tinggi, lebih bisa jenjang karirnya bagus atau lebih dipandang oke oleh orang lain kan pasti harus jadi yang luar biasa kan. Gitu. Jadi jangan biasa-biasa aja sih intinya. Ujung-ujungnya gitu, jangan ketika sudah nyemplung ke karir tertentu yang dipilih nanti jangan biasa-biasa aja. Berusaha terbaik, yang terbaik gitu. Ya, itu sih. Banget ya, emang harus, yang penting harus usaha semaksimal mungkin. Soalnya emang di sini emang misalnya engineering, kita di sini engineering high demand banget nih, kayak dijanjikan sama pemerintah bagus, bisa dapat opportunity ini itu. Tapi kalau dilihat dari realitinya, teman-teman aku banyak engineer udah lulus bertahun-tahun sampai sekarang juga nggak dapat kerja gitu loh. Emang kayak balik lagi emang harus benar-benar lebih berusaha aja, harus biar jadi yang lebih yang dipandang lah dengan menjadi yang lebih luar biasa yang kayak Pak Yoga bilang tadi. Oh sih Pak. Cuma mungkin ada another point lagi, maksudnya ini kan mempengaruhi banget buat ngambil jurusan ya. Cuman balik lagi nggak perlu terlalu takut juga lah, jangan terlalu terpressure juga untuk masalah nyari jurusan kayak maksain banget gue harus maksain banget gue harus IT nih, engineering gitu. Jangan, maksudnya kan kemampuan orang juga balik lagi beda-beda ya. Cuman ya pikirin aja lah, maksudnya nggak perlu takut, tapi pikirin emang maunya apa gitu. Karena percayalah, walaupun semua mungkin akan digantikan teknologi, balik lagi pasti masih ada kesempatan-kesempatan yang cuman manusia yang bisa isi gitu Pak. Misalnya contoh, balik lagi ke aku, ke ekonomi gitu ya. Sebuah perusahaan mungkin bisnis operasionalnya udah digantikan oleh mesin gitu, tapi decision makingnya tetap pakai otak manusia gitu sih. Maksudnya mikirnya itu aja gitu, karena yang membuat mesin itu pun juga manusia gitu. Jadi gak perlu takut-takut banget gitu, karena otak manusia pasti akan dipakai banget gitu. Kayak berkembangnya e-commerce nih, aku kan dari audit gitu, aku ya lumayan tahu-tahu dikit lah, maksudnya karena kadang tuh kita juga belum bisa keep up sama teknologi gitu. Maksudnya dari sisi accounting pun belum bisa keep up sama accountingnya si e-commerce gitu, masih abu-abu gitu. Jadi ya disitulah otak manusia bekerja gitu. Biar kata misalnya accounting nanti akan ada sistemnya pun pasti belum bisa mengalahkan otak manusia. Pasti yang membuat sistemnya itu manusia, dan di balik semua sistem yang standar pasti ada masalah-masalah yang tidak standar yang perlu di-solve sama manusia gitu aja gitu. Jadi nggak perlu takut yang berlebihan lah, karena balik lagi semuanya pasti awalnya berasal dari manusia gitu. Yes. Ya itu. Yang penting jalan dulu aja ya. Maksudnya sambil berjalan tetap pelangkah. Jadi benar, nggak usah takut, karena justru kalau takut malah lebih berbahaya lagi, malah nggak ngambil jurusan, kebanyakan mikir, ya kan. Tetap pasti semua option tuh ada, semua pilihan ada plus minusnya untuk itu. Jadi nggak perlu takut sih Pak, soalnya nanti udah S1 nih, misalnya udah S1 udah milih apa, mau advance lagi S2 pun nanti akan berkembang kan pelajarannya, kurikulumnya. Jadi nggak ada limitation lah dalam belajar gitu ya. Profesor aja tetap belajar gitu ya nggak sih? Jadi ya jangan terlalu takut terlambat, karena nanti pasti ada waktunya gitu. yang berbahaya malah kalau nggak mau belajar ya, berhenti belajar itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Oke. Pembahasannya berat banget ya. Oke, ke Cibela dulu ya. Menurut Cibela tadi IPS kan. Nah, di IPS ini prospek pekerjaan di masa depannya ada apa aja nih? Balik lagi ke yang tadi kita udah bahas sih ya, sebenarnya semua masih terbuka lebar lah kalau prospek kerjaan gitu. Cuman ya benar kata Pak Yoga dan Jovan gitu, pinter-pinter aja cari jurusan. Kan pokoknya nanti tuh kayak anggapannya deh kayak dokter gitu, nanti ada dokter gigi, dokter ini gini-gini kan. Sama IPS pun gitu, misalnya mau ngambil bisnis pun nanti ada marketing, finance, ada HR juga, ada accounting gitu. Pinter-pinternya kita aja mau porsi yang kita suka atau yang opportunity-nya akan gede di masa depan, atau mungkin bisa dua-duanya. Mungkin bisa misalnya suka marketing, nanti ngambilnya digital marketing gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja sih, sama mau anaknya aja sih gimana, karena menurut aku semua masih terbuka lah lapangan pekerjaan, di mana-mana masih ada gitu. Jadi jangan takut lah ngambil yang disuka, nanti gara-gara dibilang
banyak lapangan pekerjaannya di IT, ntar mereka nggak fokusnya ke IT banget gitu. Nggak gitu juga ya, karena maksudnya di mana-mana pasti masih ada lapangan pekerjaan, jadi prospek kerjaannya masih luas lah. Apalagi kita di Indonesia pasti prospek kerjaannya luas kok. Tenang. Oke, kalau menurut Ko Jovan dari sisi IPA nih, gimana tuh? Jawabannya kurang lebih lagi sama Cibela, sama aja sih dari IPS. Kita mungkin kalau untuk masa depan yang jurusan IPA prospek pekerjaannya akan lebih jangka lama ya, karena emang berhubungan sama teknologi, kedokteran segala macam itu kan yang nggak bisa digantikan oleh automation. Tapi ya balik lagi, mau IPA mau IPS tetap aja peluang pekerjaan pasti ada kompetitifnya. Jadi nggak berarti IPA prospeknya lebih bagus semuanya ke IPA, ya sama aja kompetitifnya juga tetap banyak gitu loh. Jadi itu nggak menjanjikan sih. Apakah pasti prospeknya apakah pasti masa depannya bagus atau enggak dari pemilihan IPA atau IPS itu nggak gitu menentukan. Yang penting tentuin aja pilihannya maunya kemana, ikutin kata hati aja, terus kayak ya berusaha sebisa mungkin aja kayak Pak Yoga bilang tadi, jadi yang luar biasa aja, itu pasti bakal yang menjanjikan masa depan kita nantinya sih. Ngomongin masa depan, sekalian aja nih, saya juga mau nanya nih Dev, ke Bella sama Jovan nih. Planning ke depan kalian apa nih? Maksudnya planning karir ya, planning ini ya apa? Karena justru ngambil jurusan IPS, terus kemudian sekarang bekerja, si Bella bekerja di PwC, terus punya bisnis franchise, punya franchise juga lah, beli franchise juga, terus planningnya apa? Kemudian Jovan kan udah semester 5 nih, ya kan? Terus nanti planningnya mau apa nih abis ini gitu? Sekalian aja karena ngomongin masa depan. Siapa dulu? Bella dulu. Jovan. Bella dulu deh. Bella dulu deh yang lebih berpengalaman. Aku sih planningnya Pak, ya tetap kerja gitu ya. Tapi aku sih sebenarnya pengen banget pengen ngambil S2 gitu. Cuma kan ngambil S2 bukan segampang ngambil kacang ya kalau sambil kerja gitu ya. Jadi mesti dipikirin lagi gitu. Terus kan berhubung saya juga menginjak usia 27 gitu. Jadi ada planning mau merit juga gitu. Jadi kita ya maksudnya ngambil sambil inilah ngatur-ngatur waktunya gitu. Jadi maksud aku prioritasnya mana duluan gitu. Nanti kan kalau S2 tuh maksud aku itu balik lagi nggak ada limit umur untuk belajar gitu ya. Jadi kalaupun nanti pun saya udah merit kayak udah punya anak ya udah mau umur 30-40 kalau saya mau ambil S2 pun masih bisa gitu. Jadi kalau planning ke depannya ya gitu sih, maksudnya go with the flow aja sambil aku pengen S2 sebenarnya, pengen terus karir profesional gitu. Ya siapa tahu nanti ketemu saya di TV kan gak ada yang tahu. Amin. Betul amin. Okay. Kalau dari aku sih ya sekarang masih lanjutin dulu kuliah. Mungkin nanti setelah lulus dari S1 mungkin dilihat dulu mau ambil S2 atau mau kerja dulu. Soalnya sekarang kan aku juga sebenarnya S1 sambil udah kerja juga ya di perusahaan engineering di sini juga. Udah kerja jadi intern sih, cuma nanti ya bakal berlanjut jadi part time sama full time juga di sana. Jadi ambil experience dulu, ngelihat dulu kayak pekerjaan jadi engineering itu gimana biar lebih ada bayangan. Soalnya emang to be honest, pas pertama kali kerja di kantor ini apa yang dipelajarin di kuliah tentang engineering sama apa yang diaplikasiin ke kantor tuh jauh beda gitu loh. Iya betul. Itu agak shocking juga, cuma ya itulah kayak emang kayak gitu. Jadi ya ambil lebih ke experience ya, kalau buat dunia kerjanya lebih ke experience. Saya ambil sebanyak-banyak mungkin. Buat ke masa depannya sih planningnya mau rintis bisnis robotik sendiri. Woi, amin. Ya kan ketemu Bella sama Jovan di TV nih kita. Iya, jangan kita masuk TV ya, Pan ya. Acara nanti. Satu acara jangan. Oke, amin. Mantap. Oke, kita udah pada ujung pembicaraan kita nih. Jadi mungkin dari Pak Yoga dulu,
ada closing statement-nya kah? Oke. Aduh, sebenarnya agak bingung ya karena dari tadi kayaknya udah mau closing statement terus karena dari yang kita bicarakan semoga yang mendengar itu bisa mengambil apa ya kesimpulan-kesimpulan sendiri, kesimpulan-kesimpulan kecil ya kan. Karena dari perbincangan ini mungkin agak kemana-mana juga tapi balik lagi semoga bisa membantu pendengarnya untuk memilih jurusan. Jadi entah itu nanti masih bisa memilih IPA atau IPS atau nanti ketika udah kurikulumnya berubah sehingga yang bisa dipilih hanya pelajarannya aja IPA atau IPS. Intinya adalah setiap pilihan yang diambil itu adalah tanggung jawab dari masing-masing individu sendiri, masing-masing anak atau orang. Jadi orang tua, teman, pihak lain itu hanya bisa memberikan pertimbangan. Tapi kembali lagi hanya diri sendiri ya, itu tanggung jawab atau pilihan dari masing-masing individu sehingga bertanggung jawablah dengan apa yang sudah dipilih. Lebih ke situ aja kalau dari saya, Devina. Oke, mungkin selanjutnya bisa ke Cibela. Oke, buat closing ya. Yang penting ini sih, maksudnya kalau buat anak-anak ya, gak perlu takut-takut banget lah, takut-takut salah jurusan IPA IPS, nanti salah jurusan kuliah pun gak perlu takut gitu, karena percayalah aja sama diri sendiri, sama jalan yang diambil, benar harus tanggung jawab juga sama jalan yang diambil gitu, gak perlu takut ke depannya gimana, jalanin dulu aja, berusaha semaksimal mungkin gitu. Kesempatan tuh mungkin banyak kesempatan kedua, tapi sebenarnya kesempatan cuma sekali gitu. Maksud aku adalah jangan membuang-buang kesempatan gitu, jangan sampai menyesal nantinya gitu. Kalau udah IPS, sudah ngambil nanti yang ekonomi pun ya udah berusaha semaksimal di sana gitu, karena pasti nanti ada jalan keluarnya lah, pasti nanti akan ada titik terangnya gitu. Kalau ya tetap semangat aja lah untuk menjalani segalanya gitu ya. Gak usah pusing-pusing, masih SMA mah tenang-tenang aja. Kalau buat orang tua mungkin untuk yang lebih wondering gitu anaknya mau kemana gitu, yang penting sih jangan membuat stigma-stigma tertentu, jangan mematokkan suatu pemikiran tertentu gitu, karena beda anak beda jalan gitu ya. Jadi biarinlah anaknya mengejar apa yang dia mau gitu, mungkin orang tuanya lebih mengarahkan aja, jangan sampai anaknya kelewatan gitu, misalnya kalaupun malas ya jangan sampai malas kelewatan gitu ya, biar tetap terarah aja sih gitu. Udah, itu aja dari aku. Oke, terakhir nih dari Ko Jovan. Semua ya, statementnya udah di cover semua nih sama Pak Yoga sama Cibela. Kalau udah aku sih closing statementnya sama aja, kurang lebih kayak gitu juga. Yang penting buat orang tua, buat anak-anaknya sendiri, jangan terlalu pilihan apa yang harus diambil, jangan terlalu mikirin terlalu macam-macam lah. Ikutin aja kata hati, apa yang dimau, apa yang disukain, ikutin aja itu. Kayak balik lagi yang kayak kita bahas tadi, nggak ada pilihan yang salah, semuanya pasti ada artinya lah. Kayak semuanya pasti berguna buat apapun itu, pasti ada gunanya. Nggak mungkin belajar walaupun salah jurusan atau apa, nggak mungkin ada yang sia-sia gitu. Ya paling itu aja sih, jangan terlalu worry, ya jalanin aja, go with the flow aja. Itu dari aku, Devina. Oke, terima kasih. Kalau dari aku nih, kita ini masih muda, jadi ya pokoknya jangan takut gagal. Yang penting itu berani coba dulu. Jadi bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, terima kasih kepada Pak Yoga, Cibela, dan juga Ko Jovan. Sampai jumpa lagi dan terima kasih sudah nonton kami di Bersama Talks.